Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dan cuaca cukup mendukung, cukup cerah. Dan seperti biasa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kitab Adabul Mashi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Adapun akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu sampai dengan duduk tasyahud, kemudian doa atau zikir yang dibaca pada saat tasyahud. Di antaranya adalah doa yang ma'ruf, at-tahiyatu lillah, kemudian sholawat, dan diakhiri dengan berlindung kepada 4 perkara atau dari 4 perkara. Nah, setelah itu boleh bagi orang yang sholat untuk berdoa, membaca doa yang lain. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan thumma yusallim wa huwa jalisun. Al-musalli, orang yang duduk atau orang yang sholat ketika duduk tasyahud kemudian selesai dari membaca zikir dan doa padanya, dilanjutkan dengan salam. Wa huwa jalisun, dalam keadaan tetap duduk. Mubtadi'an an yaminihi, dimulai mengucapkan salam an yaminihi, ke arah kanannya, qailan Assalamualaikum warahmatullah, dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi kadzalik, lalu ke arah kirinya juga mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, qala wal iltifatu sunnatun, menoleh pada saat mengucapkan salam baik ke kanan maupun ke kiri, hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau ada orang yang ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah tanpa menoleh baik ke kanan maupun ke kiri, salatnya tetap sah. Karena hukum menoleh itu sendiri adalah sunnah. Kemudian wa yakunu an yasarihi akthar, pada saat menoleh ke kiri
itu hendaknya lebih sempurna, lebih pol. Bihaitsu yura khadduhu, sehingga bagian pipinya itu benar-benar dapat dilihat. Ya. Bagian pipinya benar-benar dapat dilihat oleh makmum yang ada di belakang. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan idzal tafata an shimalihi iltafata hatta yura bayadu khaddihi. Kalau beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kiri sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka beliau menoleh sampai nampak terlihat putih bagian pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus untuk menoleh ke kiri itu harus lebih pol dibandingkan ketika menoleh ke kanan. Kalau ke kanan tidak usah terlalu pol. Assalamualaikum. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Sampai kelihatan apa? Pipi. Ya, oleh makmum atau oleh siapa saja yang ada di belakang. Nah, qala wa yajharu imam bit taslimatil ula faqat. Selanjutnya, khusus untuk imam hendaknya menjaharkan ucapan salamnya. Yang pertamanya saja. Karena salam diucapkan 2 kali, ya kan? Kalau sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka khusus imam mengucapkan salamnya dengan jahar. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, jahar. Nah. Kemudian yang kedua, biasa. Ya. Qala wa yusirruhuma ghairuhu. Adapun selain imam dalam hal ini makmum dan orang yang sholat sendirian mensirkan ucapan salamnya, baik ketika menoleh ke kanan maupun ke kiri. Nah, qala wa yusannu hadfuhu wa huwa adamu tatwilihi ay la yamuddu bihi sautahu. Dan disunnahkan untuk menyingkatnya, dalam artian tidak memperpanjangnya. Dengan bahasa lain, la yamuddu bihi sautahu, tidak memanjangkan suaranya pada saat mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Jangan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullah. Pelan. Ya, memperpanjang salam. Tidak, disunahkan untuk menyingkatnya, tidak memperpanjangnya. Cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Qala wa yanwi bihi al-khuruj minas shalat. Disertai dengan berniat untuk keluar dari salat. Karena salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi saat mengucapkan salam ke kanan itu disertai dengan niat keluar dari salat. Qala wa yanwi bihi aydan as-salama 'alal hafadhati wal hadirin. Juga berniat saat mengucapkan salam itu mengucapkan salam 'alal hafadhah, kepada al-hafadhah. Hafadhah yang dimaksud adalah para malaikat, wal hadirin, dan semua orang yang hadir. Ya, makmum kalau yang sholat menjabat sebagai imam. Nah, ini ikhwani wal akhwat rahimakumullah terkait dengan ucapan salam. Ya, sekali lagi salam diucapkan diawali dengan ke arah kanan. Ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri. Menolehnya itu sendiri sebenarnya secara hukum adalah apa? Sunnah. Dan ingat,
di saat menoleh ke kiri itu jauh lebih pol dibandingkan ketika menoleh ke kanan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat seperti itu, saat menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah itu biasa, sedang. Tapi saat menoleh ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sampai nampak putih bagian pipinya beliau. Nah, berikutnya khusus untuk imam menjaharkan ucapan apa? Salam. Yang pertamanya saja Assalamualaikum warahmatullahi. Yang keduanya tidak terlalu jahar pun tidak apa-apa. Nah, adapun selain imam, dalam hal ini yang sholat sendirian, munfarid dan makmum mensirkan bacaan salamnya, baik saat menoleh ke kanan ataupun saat menoleh ke kiri. Lalu disunahkan untuk tidak memperpanjang, ya, tidak memperpanjang suara saat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dan saat itu disertai dengan niat hendak keluar dari sholat dan disertai niat mengucapkan salam kepada para malaikat dan kepada siapa saja yang hadir, ya, di situ. Nah, berikutnya, qala wa in kanatis salatu aktsaru min rak'atain, jika salatnya lebih dari 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat itu bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau salatnya 2 rakaat selesai, tadi sudah dibahas, ya, diakhiri dengan salam, ya kan? Nah, kalau salatnya lebih dari 2 rakaat, qala nahadha mukabbiran ala suduri qadamaihi idza farigha min at-tasyahhud al-awwal. Al-musalli, orang yang salat, hendaknya bangkit menuju rakaat yang ketiga atau rakaat yang terakhir. Baik, nahadha mukabbiran ala suduri qadamaihi, bangkit sambil bertakbir ala suduri qadamaihi, dengan menggunakan kedua telapak kakinya, dan ini apabila selesai dari tasyahud awal. Karena kalau jumlah rakaatnya lebih dari 2 berarti, ya, tasyahud yang dilakukan pertama, ya, itu tasyahud pertama. Ada 2 tasyahud, ya. Kalau jumlah rakaatnya 2 berarti cuma 1 tasyahud. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat maka ada 2 tasyahud. Jadi kalau sudah selesai dari tasyahud awal, maka hendaknya bangkit sambil mengucapkan takbir bertumpu pada kedua telapak kaki. Nah, qala wa ya'ti bima baqiya min salatihi kama sabaqa. Kemudian ya'ti bima, menyelesaikan sisa salatnya, kama sabaqa, sebagaimana yang telah lewat, ya. Illa annahu la yajhar, hanya saja tidak perlu bagi dia untuk menjaharkan bacaan kalau dalam sholat jahar, ya. Tidak perlu menjaharkan bacaan. Misalnya sholat isya, jaharnya hanya di 2 rakaat pertama, 2 rakaat berikutnya sir, ya. Atau sholat maghrib, dijaharnya cukup di 2 rakaat pertama, rakaat yang ketiga sir. Makanya dikatakan di sini illa annahu la yajhar, hanya saja dia tidak perlu menjaharkan apa? Bacaan. Kalau salat duhur, salat asar memang dari awalnya juga sudah sir. Qala wala yaqra syai'an ba'dal fatihati, dan tidak perlu membaca, ya, sesuatu apapun dari surat, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ya. Jadi kalau sholat maghrib berarti di rakaat yang ketiga nggak perlu baca surat, cukup baca apa? Al-Fatihah, ya. Demikian juga kalau sholatnya sholat isya, ya, atau sholat duhur atau sholat asar, ya. La yaqra syai'an ba'dal Fatihah, tidak perlu membaca
surat apapun ba'dal Fatihah, setelah surat Al-Fatihah. Sebab dalam hadis Nabi hadis Abu Qatadah disebutkan bahwa Nabi SAW fil ukhrayain, di 2 rakaat yang lainnya beliau membaca Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Nah, qala fa in fa'ala lam yukrah. Namun jika ada yang membaca surat lainnya, ya, ada yang membaca surat lainnya di rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan. Artinya boleh saja, cuma mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja itu lebih afdal, lebih baik, karena itu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tata cara sholat di rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat sama seperti di rakaat pertama dan rakaat yang kedua, enggak ada bedanya. Qala thumma yajlisu fit tasyahhudits tsani mutawarrikan. Lalu al-musalli, orang yang sholat, duduk di tasyahud yang kedua. Cara duduknya adalah mutawarrik, duduk tawarruk. Kalau sebelumnya kita sudah membahas duduk apa? Iftirash. Itu untuk tasyahud awal. Kalau tasyahudnya ada 2. Kalau tasyahudnya ada 1, seperti sholat subuh, tetap posisi duduknya iftirash. Qala thumma yajlisu fit tasyahhudits tsani mutawarrikan. Sekali lagi, orang yang sholat kemudian duduk di tasyahud yang kedua mutawarrikan, dengan cara duduk tawarruk. Ya. Kalau sekali lagi, kalau ada 2 tasyahudnya, maka tasyahud yang pertama cara duduknya duduk iftirash, tasyahud yang kedua cara duduknya adalah dengan tawarruk. Ya. Bagaimana tawarruk? Qala yafrishu rijlahul yusra, menghamparkan kakinya yang kiri, menghamparkan kaki yang kiri, wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan, wa yukhrijuhuma an yaminihi, dan menempatkan keduanya di sebelah kanannya. Yang kaki kiri dihamparkan ke kanan, ya kan? Yang kaki kanan ditegakkan. Nah, wa yaj'al ilyatayhi 'alal ard, kemudian menempatkan duburnya 'alal ard, di tanah, alias duduk di tanah, tidak duduk di atas kaki yang kiri. Beda dengan duduk iftirash. Kalau duduk iftirash, ya, duduk di atas kaki yang kiri yang sudah dihamparkan, kemudian yang kanannya ditegakkan. Tapi kalau duduk tawarruk, maka dubur ini ditempelkan di tanah. Jadi duduknya di tanah, kaki kiri dihamparkan, nah, namun tidak diduduki. Qala fayati bit tasyahhudil awal. Selanjutnya, ya, membaca doa tasyahud awal, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, dan seterusnya. Tsumma bis salati 'alan nabi, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Tsumma bid du'a, kemudian doa, yaitu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, dan seterusnya. Nah, tsumma yusallim, yang terakhir kemudian mengucapkan apa? Salam. Soal mengucapkan salam tadi sudah dibahas sebelumnya, bagaimana tata caranya. Ya. Nah, qala, selanjutnya, wa yanhariful imamu ilal ma'mumin ala yaminihi aw ala yasharihi. Yanharif al-imam, seorang imam ketika selesai mengucapkan salam, memimpin salat, yanharifu ilal ma'mumin, berbalik menghadap ke makmum, berbalik menghadap ke makmum, ala yaminihi, baik ke arah kanannya berbaliknya, au ala shimalihi, atau berbaliknya ke arah kiri. Jadi tidak ada ketentuan harus muter membalikan badannya ke arah kanan, boleh saja muter membalikan badannya ke arah kiri, tergantung bagaimana enaknya lah, ya, tergantung bagaimana enaknya. Nah,
Qala wala yutilu al-imamu al-julusa ba'da salam mustaqbilal qiblah. Selanjutnya, imam hendaknya tidak terlalu memperlama duduknya setelah mengucapkan salam sambil menghadap kiblat. Jadi harus segera berbalik ke makmum. Jangan terlalu lama. Imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, duduk sebentar. Jangan terlalu lama. Imam harus segera berbalik menghadap ke makmum. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah mengucapkan salam, beliau duduk sebentar menghadap kiblat seukuran membaca doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cuma itu saja. Setelah itu beliau membalikan badannya menghadap ke makmum. Ya. Jadi jangan terlalu lama diam setelah salam. Cukup seorang imam setelah salam mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, setelah itu selesai kemudian berbalik menghadap ke makmum. Nah, cara baliknya bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Baik. Qala wala yansarifu al-ma'mumu qablahu. Kemudian la yansariful ma'mumu qablahu. Makmum tidak boleh meninggalkan atau pergi mendahului imam. La yansarif ala makmum qablahu. Makmum tidak boleh meninggalkan tempat salat qablahu sebelum imam pergi. Nah, dasarnya adalah hadis inni imamukum. Kata Nabi, sesungguhnya aku imam kalian. Fala tasbiquni birruku'i. Jangan sekali-kali kalian mendahului aku dengan ruku. Wala bisujud. Jangan juga dengan sujud. Wala bil insiraf. Dan jangan juga dengan insiraf, pergi meninggalkan tempat salat. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Setelah selesai, meskipun imam masih duduk, ya, makmum ada keperluan harus segera pergi, nggak masalah. Duluan meninggalkan imam. Ya. Kalau secara adabnya, secara etikanya, makmum tidak boleh beranjak pergi dari tempatnya mendahului imam. Ya. Kalau imam sudah berpindah tempat, baru makmum boleh berpindah tempat. Nah, tapi sekali lagi ini kondisional. Ya, bukan hal yang mutlak harus begitu. Qala fa in shalla ma'ahum nisaun. Kemudian kalau ada jamaah wanita yang ikut salat. Wa thabata ar-rijalu in sarafan nisa. Wa thabata ar-rijalu qalilan. Maka setelah selesai salat, in sarafan nisa, jamaah wanita harus segera keluar. Jamaah wanita harus segera keluar. Wa thabatar rijal qalilan. Adapun jamaah yang laki-laki hendaknya menunggu sebentar. Biarkan jamaah wanita keluar masjid duluan. Ya, keluar tempat salat duluan. Wa thabatar rijal qalilan, sedangkan jamaah laki-laki menunggu sebentar. Tujuannya agar apa? Li alla yudriku manin sarafa minhunna, agar jamaah laki-laki tidak menjumpai atau bertemu dengan jamaah wanita yang keluar meninggalkan tempat sholat. Karena kalau ketemu akan terjadi apa? Ikhtilat, campur baur. Sementara dalam sholat dipisah, beres sholat campur baur. Ini hal yang tidak bagus, karena akan menimbulkan apa? Fitnah. Oleh karena itu, kalau jamaah wanita hadir di masjid, sholat bersama dengan jamaah laki-laki, ketika imam selesai memimpin sholat, kemudian menghadap
makmum, maka jamaah wanita harus segera keluar duluan. Jamaah laki-laki menunggu sebentar sampai jamaah wanita benar-benar sudah keluar dari masjid. Baru setelah itu boleh keluar. Sekali lagi tujuannya agar jamaah laki-laki tidak bertemu dengan jamaah wanita yang keluar. Agar tidak terjadi ikhtilat, campur baur. Karena bisa menimbulkan apa? Fitnah. Nah. Selanjutnya ikhwani wa akhwat rahimakumullah, penulis mengatakan wa yusannu dzikrullah wa du'a wal istighfar aqibas salati. Disunnahkan berzikir, berdoa dan istighfar aqibas salat, setelah selesai salat. Fayaqul, di antaranya dengan mengucapkan astaghfirullah salasan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini berlaku baik bagi imam maupun bagi makmum. Ya. Setelah selesai salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian apakah disyariatkan membaca takbir sebelum membaca istighfar? Kita sering dengar ya kan, sebagian teman-teman kita setelah selesai sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apakah memang disyariatkan? Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kunna na'lamu inqidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Kurang lebih seperti itu. Kami, kata sahabat Ibnu Abbas, tahu kalau salat ya, yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu selesai dengan adanya takbir. Dengan adanya apa? Takbir. Lihat di sini. Disinilah kemudian mulai terjadi perselisihan. Apakah kata takbir yang dimaksud itu memang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tidak? Ya. Sebagian para ulama kita ada yang memahami demikian. Karena ada riwayat dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengatakan, kanan nas, dulu orang-orang kalau selesai sholat, maka mereka membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riwayat ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Apakah benar? Kata Imam Ahmad, hakadha, memang begitu. Oleh karena itu Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Rajab berpendapat mengucapkan apa? Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebagian para ulama kita mutaakhirin juga berpendapat seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi dasarnya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu membaca takbir, cukup apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena riwayat jelas menunjukkan bahwa awwalu syai'in bada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal pertama yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah selesai sholat adalah istighfar. Ini. Jadi tidak perlu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa makna takbir yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi? Kata sahabat Ibnu Abbas, kami baru tahu sholat yang dipimpin oleh Nabi selesai dengan adanya apa? Takbir. Apa yang dimaksud dengan kata takbir? Menurut pendapat yang kedua, kata takbir yang dimaksud adalah bacaan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ya. Nah, Lajnah Daimah, ya, komite fatwa Saudi Arabia yang di dalamnya ada kumpulan-kumpulan para ulama, pernah ditanya soal ini. Apakah membaca takbir 3 kali baru kemudian istighfar atau bagaimana? Kata mereka, tidak.
Yang benar adalah baca istighfar. Inilah yang awal kali dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan takbir dalam riwayat Ibnu Abbas adalah Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini pula yang kemudian dipahami oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa takbir yang dimaksud adalah tercangkup dalam zikir. Tercangkup dalam apa? Zikir. Mana yang paling rajih? Wallahu taala alam. Kalau saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang kedua. Setelah selesai sholat cukup mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Ya. Nah, namun demikian ini masalah khilaf. Bagi sebagian teman-teman kita ada yang baca takbir tidak perlu diingkari. Ya. Sampai kemudian diajak keluar terus ditanya debat di luar panjang lebar. Enggak perlu. Ada dalilnya, riwayat dari Ibnu Abbas. Cuma soal memahami kata takbirnya itu saja. Ada yang memahami ketika disebutkan takbir di situ adalah memang mengucapkan Allahu Akbar, ada yang tidak. Jadi itu inti persoalannya. Nah, namun demikian sekali lagi, kalau berdasarkan riwayat bahwa sesuatu yang dimulai diucapkan oleh Nabi saat selesai sholat adalah istighfar, ini sudah sangat jelas sekali, ya kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya Syekh atau penulis di sini mengatakan, ya, disunahkan berzikir, doa, istighfar setelah selesai sholat dengan diantaranya mengucapkan apa? Astaghfirullah salatan. Beliau tidak menyinggung soal apa? Takbir. Ya. Astaghfirullah salatan. Padahal Imam Ahmad sendiri, ya, sebenarnya pendapatnya adalah mengucapkan apa? Takbir. Ya. Dan secara madhab, kalau bicara madhab ini penulis Hambali. Ya. Secara umum kalau Timur Tengah itu lebih ke Hambali. Tapi ini menunjukkan bahwa yang mereka ikuti itu dalil, bukan versennya. Ya. Tapi tetap mereka menghormati, ya, versen. Yang mereka fanatik itu terhadap dalil, nah, tidak terhadap pribadinya. Sering sekali kita jumpai hal-hal yang seperti ini, tidak saja dalam madhab Hambali, tapi juga dalam madhab Syafi'i dan yang lainnya. Banyak orang-orang atau para ulama yang secara madhab sebenarnya Syafi'i, tapi menyelisihi madhabnya sendiri. Karena yang diikuti adalah apa? Dalil. Nah. Setelah membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 thumma yaqul, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca itu. Ya. Kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini urutannya istighfar. Allahumma antas salam, ya, kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu la haula wa la quwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Kemudian la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan seterusnya. Thumma yusabbih wa yahmidu wa yukabbir. Baru setelah itu bertasbih, bertahmid, kemudian bertakbir. Kullu wahidatin thalathan wa thalathin. Masing-masingnya sebanyak 33 kali. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Wa yaqulu tamamul mi'ah. Lalu untuk melengkapi jadi 100 hendaknya mengucapkan la ilaha illallah wahdah
la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sempurna. Berapa? 100. Nah, qala wa yaqulu ba'da salatil fajri wa salatil maghrib qabla an yukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marratin. Berikutnya hendaknya al-musalli, orang yang salat, khusus setelah salat fajar, salat subuh dan salat maghrib, sebelum mengajak bicara kepada seseorang, dianjurkan untuk membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. 7 marratin, sebanyak 7 kali. Nah, selain itu juga dianjurkan membaca bacaan yang lain kayak muawwidatan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dianjurkan juga, ya. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa Uqbah bin Amir, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, amarani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada aku setiap kali selesai salat untuk membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat lain berikut qul huwallahu ahad. Ini juga dibaca, ya. Selain itu juga ayat kursi. Ayat kursi juga hal yang patut untuk dibaca setiap kali selesai salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang membaca ayat kursi, ya, setiap kali selesai salat melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Jadi keutamaannya sangat besar. Maka selain wirid atau zikir-zikir yang disebutkan tadi, ya, jangan dilupakan untuk membaca muawwidzatain berikut surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan ayat Al-Kursi. Ayatul Kursi adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, satu ayat yang paling agung yang ada dalam kitabullah Al-Quran. Nah, qala berikutnya, wal israru bid-du'ai afdal, melirihkan suara ketika berdoa itu lebih afdal. Melirihkan suara ketika berdoa itu lebih afdal. Wa kadza bid-du'a al-ma'thur, demikian juga berdoa dengan doa yang memang sudah ada riwayatnya itu jauh lebih afdal. Sekalipun seseorang memang punya kebebasan untuk berdoa dengan doa apa saja, tapi sekiranya tahu, hafal ada doa-doa yang memang jelas riwayatnya, maka lebih baik berdoa dengan doa-doa tersebut. Qala wa yakunu bi ta'addubin wa khusyu'in wa huduril qalbin wa ragbatin wa rahbatin. Dan doa hendaknya dilakukan dengan ta'addubin, dengan penuh adab, khusyuk, kemudian hudur qalbin, menghadirkan hati, waraghbah, warahbah, penuh harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adab-adab doa. Li hadis, berdasarkan hadis, la yustajabu du'a'u min qalbin ghafilin. Doa tidak akan diterima, tidak akan diijabah dari orang yang hatinya lalai. Qala wa yatawassalu bil asma'i was sifati wat tauhid. Dan dalam doa dianjurkan untuk tawassul, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bil asma was sifat, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya.
wat tauhid, dan juga dengan tauhid, tawassul dengan tauhid. Misalnya mengucapkan Allahumma inni as'aluka, ya, antallah la ilaha illa anta, misalnya, yang mengandung tauhid di dalamnya. Baik. Selain tawassul dengan asma wa sifat, tawassul dengan tauhid, bisa juga bertawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh secara umum. Nah, juga bertawassul kepada Allah dengan doa, ya. Dengan doa orang yang masih hidup, yang ada di tempat, sebagaimana para sahabat dulu bertawassul kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi masih hidup, mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan, istasqi lana rabbak, mintalah kepada Allah Rabbmu agar dia menurunkan hujan kepada kami, ya. Kemudian juga saat Nabi sudah meninggal, para sahabat tawassul kepada Al-Abbas, ya. Tawassul kepada Al-Abbas, mereka datang minta doa kepada Al-Abbas. Jadi tawassul bisa dilakukan pertama melalui asma was sifat, dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dalam doa. Kemudian yang kedua tawassul bit tauhid, ya. Tawassul bit tauhid, tawassul dengan tauhid. Kemudian yang ketiga tawassul dengan amal saleh, ya. Tawassul dengan amal saleh. Berikutnya tawassul dengan doa orang yang hidup dan yang hadir. Nah. Baik, berikutnya masih ada hubungannya dengan doa. Qala wa yataharra awqatal ijabah. Orang yang berdoa, kata penulis, hendaknya benar-benar memilih waktu yang memang ada janji diijabah doa di dalamnya, ya. Wahia diantaranya thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Setelah sebelumnya sholat, ya, kemudian selesai sholat berdoa. Nah, karena di waktu tersebut doa sangat kuat, ya, untuk diijabah. Dan waktu itu waktu yang masuk kategori diijabahnya doa. Thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Wa bainal adzani wal iqamati, yang kedua antara adzan dan iqamah. Setelah dikumandangkan adzan, sebelum iqamah. Di situ ada waktu di mana doa diijabah. Ya, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Nah, karena salah satu upaya agar doa kita diijabah adalah kita lakukan doa tersebut di waktu-waktu yang memang ada janji diijabah di dalamnya, ya. Sepertiga malam terakhir, kemudian yang kedua antara adzan dan iqamah. Berikutnya kata penulis wa adbaris salatil maktubati, setiap kali selesai dari sholat yang wajib. Nah, khusus yang ketiga ini, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah selesai sholat yang wajib itu ada doa atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebelumnya para ulama sepakat kalau mengangkat tangan sambil berdoa setelah selesai dari sholat wajib itu tidak disyariatkan. Kalau soal apa? Mengangkat tangannya. Terus bagaimana dengan doanya? Nah, di sini yang kemudian ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak disyariatkan berdoa karena yang disyariatkan itu adalah apa? Zikir berdasarkan surat An-Nisa. Ya, fa idza qudiyatis shalat fadhkurullah. Kalau selesai sholat maka berzikir kepada Allah. Ada juga yang berpendapat
boleh berdoa. Di antara para ulama kita yang berpendapat boleh berdoa adalah Syekh bin Baz. Beliau mengatakan boleh berdoa, tetapi yang paling afdol itu doa saat masih dalam posisi sholat. Itu yang lebih afdol. Tapi kalaupun mau berdoa setelah sholat, nggak masalah. Ya, itu kalau Syekh bin Baz. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, beliau lebih berpendapat tidak, cukup dzikir saja. Ini sesuatu yang tidak perlu untuk kemudian kita ributkan. Kalau mau berdoa, fadhol, silahkan berdoa. Kalaupun tidak, mencukupkan dengan zikir, gak masalah. Yang terpenting itu, hindari apa? Apa yang mesti dihindari? Mengangkat kedua tangan. Ini yang dihindari. Kenapa? Karena tidak ada riwayatnya. Ya. Adapun kalau doa, masih boleh. Fadhol, berdoa. Nah, gak apa-apa. Berdoa, walaupun yang afdol sekali lagi dilakukan di saat masih posisi apa? Salat. Ya. Nah. Baik, makanya penulis di sini memasukkan ya adbar salatil maktubah setelah selesai salat wajib itu ke dalam waktu diijabahnya apa? Doa. Jadi sekali lagi waktu diijabah doa adalah sepertiga malam terakhir, kemudian antara adzan dan iqamah, berikutnya setelah selesai salat yang wajib. Qala wa akhiru sa'atin yaumal jum'ah. Berikutnya akhiru sa'atin yaumal jum'ah. Waktu akhir dari hari Jumat. Ya, menjelang maghrib. Ya, karena hitungan hari kalau dalam Islam itu adalah dengan ditandai terbenamnya matahari. Jadi kalau waktu terakhir di hari Jumat berarti sebelum ya terbenam matahari. Nah, qala itu diantaranya waktu-waktu diijabah salat disebutkan oleh penulis ya, ada 4 diantaranya. Kemudian sebelumnya sudah kita bahas juga perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memperbanyak doa di saat apa? Sujud ya dalam sholat. Amma fis sujud, adapun dalam posisi sujud kata Nabi hendaknya seseorang bersungguh-sungguh untuk berdoa. Kenapa? Karena faqaminun an yustajabalah. Sangat-sangat kuat sekali untuk diijabah doa tersebut. Tentu saja setelah baca dzikirnya ya saat sujud. Qala wa yantadhirul ijabata. Berikutnya kata penulis orang yang berdoa hendaknya yang tadhirul ijabah, menunggu diijabahnya doa, wala ya'jal dan tidak perlu tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa? Tergesa-gesa adalah fayaqul qad da'awtu falam yastajib li. Falam yastajib li. Saya sudah berdoa, namun doa saya tidak diijabah. Nah, kalau orang yang suka mengucapkan kata-kata ini, maka masuk dalam kategori orang yang tergesa-gesa. Ya, cukup bagi kita hanya ya menunggu saja. Karena kita harus yakin tidak ada satu doa pun yang terbuang sia-sia. Doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa jadi akan Allah kabulkan ya sesegera mungkin, atau bisa jadi akan Allah akhirkan dan menjadi kebaikan buat kita nanti di akhirat. Makanya tidak ada doa yang terbuang percuma. Jadi tidak perlu bagi seseorang ya mengatakan saya sudah berdoa sekian kali tapi tidak nampak atharnya ini dalam hidup. Tetap saja hidup susah, tetap saja jodoh tidak pernah ketemu, ya. Tetap saja dagang ini susah. Tidak perlu mengatakan seperti itu, karena kewajiban kita adalah apa? Berdoa. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkannya kepada kalian. Ya. Yang seharusnya kita lakukan saat kita merasa bahwa kita sudah banyak berdoa, tapi kok
nggak nampak sama sekali ini dampaknya dalam kehidupan kita adalah introspeksi. Barangkali ada sesuatu yang membuat doa kita tidak diijabah, terhalang. Mungkin ada makanan yang haram yang kita konsumsi, mungkin pakaian kita tidak halal, ya, mungkin ini, mungkin itu, semuanya kembali ke kita, ya, semuanya kembali ke kita. Jangan sampai menuntut kepada Allah agar doa ini harus diijabah ini dan itu, sementara kita tidak melakukan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut doa kita bisa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, qala wala yaqrah an yakhussa nafsahu. Orang yang berdoa tidak dimakruhkan bila dalam doanya dia mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak untuk orang lain, tapi saat berdoa itu memang untuk diri sendiri. Ya. Misalnya kita berdoa masing-masing untuk diri sendiri, enggak masalah, ya, tidak makruh. Illa fi du'ain yu'aminu alaih, kecuali dalam doa yang diaminkan oleh orang lain. Doa yang diaminkan oleh orang lain, maka kita harus menggunakan domir, ya, untuk semua doa tersebut. Misalnya kalau untuk sendirian pakai tu ya. Misalnya ya Allah, atau pakai li, ya. Ya Allah, Allahumma gfirli misalnya untuk sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan diaminkan oleh orang lain, maka menjadi Allahumma gfir lana, untuk kita, mencangkup semua. Ya. Qala wa yukrahu raf'us sauti. Berikutnya, dalam doa dimakruhkan mengangkat suara. Ya, makruh mengangkat suara, keluar dari adab yang dituntut di dalam doa. Nggak perlu kita berdoa itu dengan berteriak-teriak. Ya. Ini dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, arbi'u ala anfusikum. Ya. Arbi'u ala anfusikum. Tenangkan diri-diri kalian. Tahan suara kalian saat berdoa. Fa innakum la tad'una asamman wala adaman wala ghaiban. Sebab kalian ketika berdoa itu tidak berdoa kepada zat yang tidak mendengar dan tidak berdoa kepada zat yang tidak ada. Jadi saat kita berdoa, maka kita itu berdoa kepada yang maha mendengar dan berdoa kepada yang maha ada, maujud, yang ada. Jadi suara kita harus lirih, tidak perlu berteriak, ya, saat berdoa. Nah, pelan-pelan saja. Kita tidak sedang berdoa kepada yang tidak mendengar. Kalau yang tidak mendengar mah, jangankan pelan, suara sekeras apapun tetap tidak akan mendengar. Ya. Bahkan saat kita tanya siapa nama, ya, mungkin jawabannya beda. Ah, saya dari Kawalu. Padahal ditanya nama siapa? Saya dari Kawalu. Nggak nyambung, ya kan? Nah, kita ketika memohon sesuatu kepada teman kita yang mendengar, ya, dan ada orangnya, nggak perlu pakai suara yang keras, ya kan? Karena kedengaran, deket kok. Ya. Tolong saya ambilkan itu. Nggak perlu teriak, tolong saya ambilkan itu, pasti marah, ya kan? Nah, nggak ada adab, nggak ada etika. Nah, saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nggak perlu pakai suara yang keras. Sebab kita itu berdoa kepada zat yang maha mendengar. Maha mendengar. Ya. Jangankan yang terang-terangan, yang rahasia, yang tidak diucapkan sekalipun didengar oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, sudah simpan dalam hati, Allah tahu. Ya. Maka tidak perlu keras-keras. Ya. Berdoalah dengan suara yang lirih. Ud'ullah
tadarruan wa khufyatan dalam Al-Qur'an. Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla tadarruan, dengan penuh ketundukan, wa khufyatan, dan suara yang lirih. Ini ya. Taib ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Berikutnya wa yukrahu fis salat al-iltifatu yasirun. Dimakruhkan di saat salat iltifat yasir. Ya. Menoleh ringan. Makruh saat kita salat. Ya, sebab saat kita salat pandangan mata kita mesti tertuju ke tempat sujud. Jadi sedikit menoleh itu makruh. Ya. Sedikit menoleh makruh. Menoleh kemana? Ke kanan, ke kiri sama saja. Ya, makruh. Nah, ada orang yang sholat, setiap kali ngelihat orang lewat dilihat, lihat, sholat lagi. Awal kali ketika mulai sholat pandangannya ke tempat sujud, Allahu Akbar, ke tempat sujud. Ketika ada orang lewat dilihat, lihat lagi. Ada lagi yang melakukan pergerakan di sampingnya dilihat lagi, ditoleh. Makruh dalam salat. Ya, enggak boleh. Waraf'u basarihi ila sama, dan makruh juga kalau mengarahkan pandangan matanya ila sama, kemana? Ke atas. Jangan bilang ke langit. Ke atas. Ini pernah dibahas ya kan, bahwa sama itu kata yang digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang posisinya di atas, tidak selalu bermakna langit. Nanti dihujat sama orang sholat dia, terus lihat, kemudian kita kasih tahu, jangan ngelihat ke langit. Saya nggak ngelihat langit, ningali eta lampu. Ya kan? Saya nggak ngelihat langit, nggak kelihatan langit kok, lampu saya lihat. Maka kalimat ila sama, ke langit, ya, dalam bahasa ininya, letter lucknya, itu bukan ke langit tapi ke atas. Ya, ke atas. Dalam bahasa Arab, segala sesuatu yang posisinya di atas itu dibahasakan dengan sama. Dibahasakan dengan apa? Sama. Aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada yang di atas? Nanti kalau kita artikan di langit, oh dihujat sama orang, oh kamu berarti menetapkan tempat buat Allah. Tidak. Al-Quran berbicara amintum man fis sama. Kata sama itu menunjukkan apa? Atas. Ya. Apakah kalian beriman kepada yang di atas? Sama. Baik. Nah, disebutkan di sini wa yukrahu fis salat iltifatu yasirun wa raf'u basarihi ila sama. Makruh dalam sholat sedikit menoleh, ya, atau menoleh ringan, dan mengarahkan pandangan mata ke atas. Ya, ada orang yang mungkin sholat nanti seperti kaluhur ningali nate, da kahandap macenah lah, asan teu khusyuk. Gitu. Akhirnya pas takbiratul ihram teh kaluhur gitu. Naon kaluhur? Ai kaluhur mah asa ningali Allah. Ya. Ada orang yang seperti itu. Jadi ke atas, dia nggak ngelihat ke bawah, tapi ke atas. Nah, nggak benar. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau memberikan arahan, petunjuk kepada kita saat kita sholat, posisi pandangan mata itu mengarah ke tempat sujud, kecuali di satu keadaan. Saat apa? Saat kita berisyarat dalam tasyahud. Saat kita berisyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud, maka pandangan mata diarahkan ke telunjuk itu. Ya. Selainnya diarahkan ke tempat sujud. Nah, qala wa salatuhu ila suratin mansubatin, dan salat dengan menghadap ke surah mansubah, gambar, ya.
gambar mansubah yang terpajang. Ada orang sholat sengaja memajang poster besar di depannya, terus sholat di hadapannya, merasa kalau sholat di depan poster tersebut lebih khusyuk. Kalau sengaja melakukan hal itu, maka kata para ulama ini tidak boleh. Kenapa? Karena tasyabbuh. Meniru siapa? Meniru ubadul asnam, meniru para penyembah berhala. Jadi nggak boleh, nggak perlulah setiap kali mau sholatnya bawa poster gambar apa gitu. Misalnya kiai tertentu, ya dibawa, dipasang hela posternya, baru kemudian sholat. Nah, ya. Kalau bisa gambar-gambar tersebut jangan sampai ada di hadapan orang yang sholat. Kenapa? Karena bisa mengganggu kekhusyuan. Nah, mengganggu kekhusyuan. Biarkan bersih di depan orang yang sholat itu. Ya. Jangankan begitu. Orang yang sholat, misalnya kita posisi makmum, ada satu jamaah masuk masjid, kemudian di bajunya bagian belakang ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan, ada lidah yang ngelel ke bawah misalnya. Kita qadarullah kebetulan sholat di belakangnya. Ketika takbiratul ihram, ini bisa terganggu ya kan? Asa hayang maca naon eta tulisanana misalnya. Berbahaya. Makanya orang yang sholat itu usahakan kalau pakai baju yang rapi. Jangan sampai pakai baju yang ada tulisan di belakang. Ini bisa membahayakan orang yang sholat di belakang kita. Apalagi tulisannya kecil-kecil, ya kan, renyek, wah banyak tulisannya. Atau pas takbiratul ihram fokus untuk membaca. Ya. Usahakan jangan seperti itu. Ya. Nabi alaihissalam saat masuk rumah kemudian melihat ada gambar terpampang, dimarahi Aisyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, singkirkan gambar-gambar ini dari hadapanku. Kenapa? Karena memalingkan aku dari sholat. Ini Nabi loh, khawatir. Masa kita nggak khawatir? Nabi saja khawatir. Masa kita tidak khawatir? Kuat mana sih imannya antara kita dengan Nabi? Tidak perlu ditanyakan. Ya. Yang pasti kita harus melakukan sesuatu yang sholat itu betul-betul khusyuk, ya. Tidak ada hal yang menyibukkan, mengganggu kita. Maka tidak disukai, makruh kalau sholat dengan menghadap gambar-gambar yang terpajang. Au ila adami, atau menghadap ke patung-patung orang. Ada patung-patung, ya, patung orang, misalnya patung siapalah, Jenderal Sudirman misalnya. Sholat menghadap patung Jenderal Sudirman, nggak boleh. Bagaimana kalau patung sahabat Abu Bakar? Sama, siapa yang bisa menggambar wajah sahabat Abu Bakar, orang yang hidup zaman sekarang? Bohong. Jadi hindari itu, hindari gambar-gambar, hindari patung. Jangan sampai saat sholat kita menghadapnya, karena bisa memalingkan konsentrasi kita dan menyibukkan sholat kita. Nabi alaihissalam melarang jangan sampai sholat dilakukan dalam keadaan kita tersibukkan oleh sesuatu. Ya. Wastiqbalu narin, dan demikian juga makruh sholat dengan menghadap api. Dengan menghadap api, walau sirajan, walaupun tidak dalam bentuk api, tapi hanya sekedar penerangan. Gak boleh. Kenapa? Karena kata para ulama itu menyerupai gaya majusi. Menyerupai gaya majusi. Sebab majusi itu meyakini kalau penciptanya ada dua, ya, cahaya dan kegelapan. Jadi orang-orang majusi itu saat ibadah selalu menghadap kepada cahaya, ya, karena Tuhan mereka itu ada dua, cahaya dan kegelapan. Jadi kita orang sholat jangan sampai dengan sengaja, ya, sholat menghadap api yang menyala atau menghadap lampu, ya. Nah, ini hal yang harus dihindari. Baik, berikutnya qala waftirashu dira'aihi fis sujud. Dimakruhkan juga iftirash dira'aihi,
orang yang sholat menghamparkan kedua lengannya saat sujud. Kenapa? Karena saat sujud kedua lengan itu harus diangkat. Ya, yang nempel itu cukup telapak tangan. Sambil jari jemarinya dirapatkan menghadap kiblat. Sementara lengan harus diangkat saat sujud. Jangan sampai begini. Nah, ya nempel. Ini semua nempel di tempat sujud. Ini tidak boleh. Dalam hadis itu disebut ik'a, ka'ika'il kalbi. Selonjor seperti selonjornya kalbun, anjing. Anjing kan sering begini kan? Lihat beri ngelel lidahnya lel. Dilarang tasyabbuh dengan binatang, enggak boleh. Ya. Nah. Wala yadkhulu fiha wa huwa haqinun aw haqibun, dan seseorang enggak boleh masuk untuk melakukan salat wa huwa haqinun dalam keadaan dia menahan buang air kecil. Aw haqibun, atau menahan buang air besar. Tunaikan dulu hajatnya. Buang air kecil dulu, buang air besar dulu, baru kemudian sholat. Ulah sampai Kak, terus betul-betul ada di posisi ya Allah sabada detik deui keluar karena qomat maksakeun we masuk ke masjid sholat, atau sholat yang dilakukan saat takbiratul ihram tidak betul-betul konsentrasi. Kenapa? Karena menahan sesuatu yang akan keluar. Hayo gutak-gitek. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nabi SAW la yudafi'uhul akhbasan, kata beliau, gak boleh seseorang sholat dalam keadaan menahan dua kotoran yang hendak keluar. Tunaikan dulu hajatnya. Terus bagaimana kalau kehabisan jamaah? Tidak mengapa. Niatmu untuk sholat berjamaah sudah dicatat oleh Allah. Kamu tetap terhitung sebagai orang yang sholat berjamaah. Ya. Nah. Qala au bihadrati ta'amin yashtahi, atau makruh juga sholat dengan dalam posisi sudah menghadap makanan yang dihidangkan. Lagi duduk, makanan sudah terhidang, qomat. Allah kagok. Ya. Jangan sampai kita pentingkan sholat dulu. Makan gampang. Bahasa yang seperti ini kelihatannya bijak. Masya Allah, ini mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Tapi salah. Ya, salah. Harusnya kalau makanan sudah terhidang, makan dulu, baru kemudian sholat. Ya, ini petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam yang diamalkan oleh para sahabat. Kata Nabi, la sholat bi hadrati ta'am. Enggak boleh sholat ketika makanan sudah terhidang. Ya, apabila makanan malam sudah datang, maka mulailah dengan memakannya sebelum kalian melakukan sholat maghrib atau isya. Nah, makan dulu, baru kemudian sholat. Pernah juga disampaikan bagaimana sahabat Ibnu Umar, beliau makan dalam keadaan mendengar suara imam sedang memimpin sholat di masjid, santai saja, tidak tergesa-gesa. Jadi makannya pun gak usah tergesa-gesa, santai. Kalau kemudian gimana kalau jamaahnya sudah habis, gak masalah, tetap tercatat niatnya sholat berjamaah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.